Kayaknya sih. Itu udah nyala. Coba cek di grupnya GKA Facebook. Nggak ada itu. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore, Jemaat Gereja Kasih Anugerah. Majelis menyambut dengan sukacita dan menyampaikan selamat beribadah kepada seluruh jemaat dalam ibadah hari Minggu kelima sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita semua diberkati oleh-Nya. Kita bersaat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita bersyukur atas kesetiaan Tuhan dalam perjalanan
segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kita menyanyi bersama di 360. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan kita akan berdoa kepada Allah. Mari kita berdoa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami berucap terima kasih atas karya-Mu yang terasa nyata dalam persekutuan ini. Layakkanlah kami untuk ada sebagai alat-Mu membangun persekutuan ini dan juga keluarga kami. Kehadiran kami kiranya menyatakan berkat-Mu dan bukan menjadi batu sandungan. Jauhkanlah kami dari perkataan-perkataan kosong dan menjatuhkan. Kiranya dalam perjumpaan kami dengan sesama, kami mampu memberi warna-warna yang indah. Mampukan kami untuk terus menyadari bahwa segala sesuatunya ada dalam pandangan-Mu, ya Tuhan. Dan tidak ada yang tersembunyi daripada-Mu. Engkau mengetahui hal-hal yang tersembunyi sekalipun, dan Engkau Allah yang adil dalam segala perkara. Kami berharap pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui. Sudilah terus bersama dengan kami, ya Allah Rahmani. Kiranya dalam Kristus Anak-Mu, kami pun terus dilayakkan untuk menyatakan karya keselamatan-Mu bagi semesta ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 26, Mampirlah dengan doa. Yeah.
firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita sampaikan salam damai kita di sini. Salam damai. Mari dengan penuh sukacita kita merespon anugerah Tuhan ini dengan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 40. Saya undang mari bersama kita berdiri. Kita akan mendengar amanat hidup baru yang dinyatakan bagi kita sekalian menurut kitab Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Filipi pasalnya yang keempat, ayat keempat sampai dengan ketujuh, kita baca secara bergantian. Saya memulainya di ayat yang keempat, saudara-saudara yang kelima, demikian sampai ayat yang ketujuh. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikianlah amanat hidup baru bagi kita, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia.
sehingga firman-Mu itu akan menguatkan langkah hidup kami di tengah berbagai situasi dan kondisi yang harus kami hadapi. Kami percaya bahwa kekuatan dari Tuhan yang datang melalui firman akan memberi damai sejahtera bagi kami. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi, saudara sekalian, pembacaan Alkitab pada sore hari ini diambil dari kitab Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 35 sampai 41. Dan diberi judul Angin Ribut Diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus datang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah pembacaan Alkitab pada sore hari ini. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Saya akan memulai dengan fakta yang ada dari apa yang disampaikan oleh narasi Injil Markus. Ayat 35 dikatakan pada hari itu. Kejadiannya waktu hari sudah petang. Saya pelan-pelan di sini. Pada hari itu. Pada hari itu apa yang sedang terjadi? Yesus lagi ada di mana dan murid-muridnya. Mereka pada saat itu, dibilang pada hari itu mereka sedang ada di Kapernaum. Dan Yesus mengajar kepada begitu banyak orang tentang kerajaan Allah. Dan apa yang dilakukan Yesus di sana itu dari pagi sampai dengan malam. Maka di situ dibilang pada
yang bernama Gerasa. Nah, dari Kapernaum menuju ke Gerasa itu, jarak yang mereka tempuh adalah sekitar 8 mil. Kecepatan perahu di zaman Yesus itu adalah perahu kuno dari para nelayan. Kecepatannya hanya 3 miles per hour. Rose lebih kencang mungkin. Only 3 miles per hour. Ya. Jadi kalau mereka mau nyebrang mulai dari Kapernaum mau menuju ke Gerasa, waktu yang diperlukan kurang lebih 2,5 sampai 3 jam. Kalau dibilang, balik lagi ke sebelumnya, apa yang bilang? Iwan. Ya, nah, pada waktu hari sudah petang, saya mencari informasi kira-kira jam berapa ini. Ini maka petang itu evening. Itu berarti sekitar diperkirakan antara jam 7 jam 8 malam. Jadi sudah malam. Mereka habis berkegiatan dari pagi sampai malam, lalu setelah selesai Yesus bilang, mari kita pergi ke seberang. Yesus dan murid-muridnya habis melayani di Kapernaum, mengajar, dan mereka mau pergi ke Gerasa itu untuk melayani juga, karena di sana ada seorang yang kerasukan setan yang luar biasa yang harus dilayani oleh Yesus. Jadi saudara ingat ya, mereka dari tepi barat habis melayani, mau pergi ke timur, mau ngapain? Melayani. Nah, fakta menunjukkan begini. Menyeberangi Danau Galilea pada malam hari itu punya resiko yang sangat besar. Kenapa? Karena Danau Galilea itu dikelilingi bukit. Lalu terjadi perbedaan suhu yang sangat jauh antara siang dan malam. Siang panasnya bukan main, dan kalau malam dingin datang, itu menyebabkan tekanan udaranya berbeda, dan kemudian udara itu menekan ke bawah, lalu dari situlah muncul angin, dan itu biasa terjadi karena udara bergerak dengan cepat dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Udara hangat jadi lembab dan naik berputar menciptakan angin dan pusaka. Dan inilah yang dijumpai oleh Yesus dan murid-muridnya. Maka dari fakta ini saya mau menyampaikan satu pesan, bukan satu pesan, beberapa pesan. Tapi pesan paling pertama begini. Mungkin kita pernah mengalami seperti apa yang dialami para murid dan Tuhan Yesus. Habis melayani, mau pergi ke pelayanan berikutnya. Berarti apa yang kita lakukan semua baik-baik saja kan? Yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita tidak melakukan dosa yang besar. Dari satu tempat mau ke tempat lain dalam perjalanan, mereka berjumpa dengan Tuhan. Mereka berjumpa dengan badai. Bukan berarti kalau saudara melayani, saudara tidak akan pernah menjumpai badai. Ingat itu baik. Bahkan Yesus menjumpai badai. Yang kedua pesan. Ketika badai datang, beberapa murid Yesus pekerjaan mereka adalah melayani. Mereka pada saat menghadapi badai saat itu, mereka kehilangan kepercayaan diri. Padahal mereka punya keterampilan,
Yesus bukan take a nap, cuma tidur. Yesus tidur pulas, bukan setengah tidur. Pertanyaannya, di saat mulai panik, namanya badai. Kapal angin kecil aja dia udah goyang-goyang gitu. Kalau kena badai kan dihantam naik, turun. Yesus tidur. Bayangkan itu. Maka murid-muridnya bingung. Kok bisa-bisanya Yesus tidur dalam situasi seperti ini? Bapak Ibu pernah kecapean? Pasang alarm, nggak bangun. Kalau kecapean, makin digoyang, makin enak tidurnya. Jadi Yesus bukan sengaja tidur, memang tidur. Tapi badai kehidupan, badai yang dihadapi saat itu membuat murid-murid panik, mereka nggak bisa tidur. Air mulai masuk, dan kemudian mereka mulai menuang-nuangkan air keluar dari kapal itu. Lagi gelisah, lagi nggak bisa tidur, lagi khawatir, lagi takut. Murid-murid lihat, ya Tuhan Yesus pasor. Tuhan Yesus tidur. Tahu nggak kenapa Tuhan Yesus tidur? Saya mencontoh. Dia akan Reksi pernah bawa mobil jarak jauh kan? Sama Alma. Berdua pernah. Waktu Reksi bawa mobil, Alma tidur. Always. Always. Pertanyaan saya, mengapa Alma bisa tidur? Because you trust Him. Right? So you can relax. Kenapa Yesus tidur? Yang bawa dia adalah siapa? Nelayan yang hari-hari bawa kapal. Saya kalau diajak Om Dery naik kapal, Om Dery yang bawa, tenang saya. Tapi kalau saya diajak naik kapal, bukan Om Dery yang bawa, Pak Raymond yang bawa, dan tidur saya. Karena saya tahu Om Raymond biasanya bawa mobil, tidak pernah bawa kapal. Jadi saudara, ketenangan ketika Yesus tidur, kenapa? Karena dia percaya pada murid-muridnya. Mereka ahli. Tapi pada saat badai datang, murid-murid yang terampil itu, bahkan mereka nggak percaya diri untuk menghadapi badai. Pada saat badai itu datang, mereka nggak percaya pada kemampuan mereka. Dan saat mereka ketakutan, mereka mulai mempertanyakan sikap Yesus yang tidur pulas, seolah-olah Yesus tidak peduli. Ya, di sini Bapak Ibu ya, ini pas banget. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Di buritan itu di belakang, kapal bagian belakang, dengan tilam. Ada tilam itu apa? Alas tidur. Ya. Maka murid-muridnya membangunkan kepada dia dan berkata kepadanya, ini kata yang menarik, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kita itu siapa? Murid-murid dan Yesus. Mereka nggak bilang, Guru, engkau nggak peduli kalau kami binasa. Atau kalau saya binasa. Tapi dia bilang, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Berarti kalau ini kapal tenggelam, Yesus juga mati kan gitu. Itu kan menurut mereka berkata
angin badai, ya. Tapi begitu danau itu Yesus bilang diam, tenang, anginnya hilang, lebih takut lagi mereka. Karena mereka nggak ngarepin itu, tapi mereka berharap Yesus peduli kayak sama kita, buat apa kek? Gitu. Mengapa mereka seperti itu? Nah ini dia masalahnya. Ini pesan yang berikut, ini pesan yang penting. Yesus memang ada bersama mereka dalam perahu. Tapi mereka merasa bahwa sang guru tidak lagi mempedulikan nasib mereka. Dalam arti mereka bersama Yesus, tapi mereka meragukan penyertaan Yesus. Dan ini persoalan terbesar orang percaya. Bersama dengan Yesus, tapi tidak merasakan penyertaannya. Masalah. Kadang-kala kita sering berkata, Tuhan menyertai kita. Tapi apakah kita sungguh-sungguh mempercayai penyertaannya? Atau jangan-jangan kita malah bersikap seperti para murid yang merasa Yesus nggak lagi peduli. Maka saya katakan begini, badai apapun yang saudara alami, badai apapun, kapanpun badai itu datang, jangan sampai kita punya sikap iman seperti para murid. Yesusnya ada, tapi mereka tidak merasakan penyertaannya. Karena mereka takut, karena mereka khawatir, karena mereka gelisah. Saya mau sampaikan, kebersamaan Yesus bersama dengan kita itu sudah cukup bagi kita untuk kita meyakini bahwa Dia benar. Bapak Ibu bayangkan ini, kisah para murid berhadapan dengan badai bukan cuma satu kali. Alkitab mencatat paling tidak ada 2 kali. Yang pertama adalah ketika Yesus tidur. Yang kedua mereka nyebrang sendiri, Yesusnya tidak ada bersama dengan mereka. Dan Yesusnya munculnya di mana? Jalan di atas. Ingat kan peristiwa itu? Saya katakan, Anda mau seperti apapun sedang berjalan mengarungi dunia ini, Yesus selalu hadir. Kalau dalam konteks ini mau Yesus ada di perahu atau tidak, Dia selalu hadir. Karena begitu badai datang, Yesus muncul dari kejauhan, bukan? Maka ketika Alkitab mengatakan Yesus hadir dan Dia disebut Immanuel, yang artinya Allah beserta kita, maka saya mau sampaikan, kapanpun saudara menghadapi badai, seperti apapun modelnya badai itu, yakin bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Pesan terakhir, Yesus bersama mereka di dalam perahu itu, tapi badai tetap ada. Berapa kali dalam hidup ini kita berpikir ketika Yesus bersama dengan kita, maka tidak akan ada badai, tetap ada. Saya tadi jelaskan kenapa badai itu ada. Murid-murid tahu pergi malam hari resikonya lebih besar, pandangan mereka terbatas, tekanan angin berubah, membuat angin itu menjadi berputar. Mereka tahu. Walaupun Yesus
dari ombak. Walaupun mereka masih punya pemahaman bahwa Yesus jagoan mereka, ya. Yesus sanggup membuat banyak mujizat, ya. Dan mereka merasa aman bersama Yesus sehingga ketika Yesus bilang di malam hari, ayo kita berangkat, mereka nggak bilang, Guru, sekarang. No, mereka langsung jalan. Kenapa? Karena mereka tahu Yesus ada. Hanya persoalannya di perahu itu, meski mereka bersama Yesus, mereka merasakan badai itu menggoncang kapal mereka. Mereka melihat air itu sudah mulai masuk ke dalam kapal. Dan mereka berpikir soal ketidakpedulian Yesus. Saya mau bilang sama saudara, apapun badai yang saudara hadapi, tidak mungkin Tuhan tidak peduli. Tapi saya mau ajak saudara berputar dengan sudut pandang yang berbeda. Justru ketika badai datang, di saat air memenuhi perahu pada saat itu, hal tersebut membuat mereka takjub, membuat mereka melihat sisi lain dari Yesus yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka sudah lihat orang sakit disembuhkan. Mereka lihat iblis tunduk pada Yesus. Namun mereka belum pernah lihat angin dan danau tunduk pada perkataan Yesus. Maka saya mengatakan begini, menutup renungan, para murid tidak akan pernah melihat kemahakuasaan Yesus yang ini kalau mereka tidak berhadapan dengan badai. Maka saya mengatakan, kalau saudara sedang dalam pusaran badai, ingatlah bahwa dalam pusaran badai saudara pasti akan menjumpai kemahakuasaan Tuhan. Beberapa waktu lalu bapak-bapak nyanyiin lagu mistik, ya, di saat badai menggelora. Masih ingat lagu ini? Kita tahu lagu ini. Dan justru saya pun berpikir, kalaupun badai itu datang di waktu yang tidak kita harapkan, kalaupun badai itu datang seperti para murid di saat mereka sudah letih, habis melayani dari pagi sampai malam, tapi Tuhan tidak pernah tidak peduli terhadap kita. Saudara ingat, Tuhan selalu peduli. Maka yang harus selalu kita siapkan adalah iman kita. Sama seperti hari ini, Bapak Ibu hari ini mau keluar dari rumah tadi lihat weather, dibilang 2 hari ini suhunya sangat tinggi, bukan? Karena suhunya sangat tinggi, kita pasti prepare. Saya nggak tahu bagaimana saudara prepare. Kalau saya prepare nggak pakai baju yang panas, pakai apa itu namanya sunscreen. Kita prepare untuk hadapi. Sama dengan iman kita. Yesus ketika bersama dengan kita bukan berarti badai tidak akan terjadi. Tapi kalaupun badai itu terjadi, jangan kehilangan damai sejahtera. Jangan takut dan panik dan seolah-olah bilang, Tuhan, Engkau tidak peduli. No.
angin tenang atau saat badai datang, Yesus, ingat ya, Yesus selalu hadir dalam hidup. Bahkan dia akan bekerja melampaui dari apa yang kita bayangkan. Maka saya mau bilang begini, selamat menghadapi badai di hidup. Tapi di dalam badai tak sedetik pun Tuhan meninggalkan saudara dan saya. Amin.
kehadiran Tuhan boleh mereka rasakan dan mereka mendapatkan kekuatan yang baru selalu dari Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Buce Tahalen, bagi Ibu Betty Pelapian, bagi Bapak Richard Montefred, bagi Bapak Roni Sarko, bagi Ibu Alma Utoy, bagi Diaken Rexi Tandayu, bagi Bapak Ali Napituku, bagi Ibu Basya Rengel Muis, bagi Bapak Pendeta Tony Tamus, bagi Bapak Sean Tolan, bagi Ibu Sylvia Ayla, bagi Ibu Telly Tandayu, bagi Ibu Lili Huai, bagi Ibu Nora Angku, dan juga bagi Bapak Jim Wright. Kami mohon jamahan Tuhan bagi mereka. Mungkin di dalam situasi ketika mereka mengalami kesakitan, atau ketika mereka khawatir dengan apa yang harus mereka alami. Kami yakin bahwa badai yang mereka hadapi, mereka akan hadapi itu bersama dengan kekuatan dari Tuhan. Berkati keluarga yang menopang, dan juga Tuhan berikan iman yang kuat untuk boleh menolong dan melayani saudara-saudara kami yang sakit. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi mereka yang bersyukur karena Tuhan tambahkan usia kelahiran dan pernikahan. Terkhusus kami berdoa bagi Bapak Sante Taroli, suami dari Ibu Penatua Teti, yang Tuhan tambahkan usia pada tanggal 20 Juni yang lalu. Tuhan berkati ia bersama dengan keluarga. Karuniakan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi Ibu Maria Napitukulu, anak dari Bapak Ali Napitukulu, yang Tuhan juga tambahkan usia pada hari ini. Tuhan berkati ia bersama dengan keluarga suami terkasih. Biarlah pemeliharaan dan damai sejahtera Tuhan menaungi kehidupannya bersama dengan keluarga. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, Kau berkati ya Tuhan. Setiap kepala keluarga, ibu rumah tangga, di anak-anak, kami mohon penyertaan Tuhan. Bagi orang tua kami, saudara-saudara kami dimanapun berada, kami yakin bahwa Tuhan juga hadir bagi mereka. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka dan memelihara mereka. Kami berdoa bagi dunia ini, terkhusus bagi perdamaian dunia Tuhan. Biarlah hikmat-Mu menaungi para pemimpin bangsa di dunia ini, untuk mereka boleh mengupayakan damai, sehingga tidak ada lagi korban yang harus jatuh karena peperangan. Kami akan memasuki minggu yang baru. Kami memohon kekuatan yang dari Tuhan. Hikmat-Mu menaungi kami, sehingga apapun yang kami lakukan, keputusan yang akan kami ambil, semuanya ada dalam tuntunan dari Tuhan. Ini doa dan permohonan kami ya Bapa. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan,
juga 93. Tuhan betapa banyaknya. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu yang mendorong kami untuk memberikan persembahan sukacita ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan-Mu. Pakailah hidup kami untuk menjadi berkat bagi sesama, dan kami selalu bersedia mempersembahkan hidup kami bagi orang di sekitar kami demi kemuliaan nama-Mu. Kami sudah berdoa. Amin. Kita masuk dalam warta jemaat. Majelis dan jemaat Gereja Kasih Anugerah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel KH yang telah melayani ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pendeta Samuel beserta keluarga. Juga kepada pianis kita pada sore hari ini, Bapak Alex Lapian, yang juga telah melayani kita pada sore hari ini. Tuhan kiranya memberkati Bapak Alex dan keluarga. Juga kepada Saudari Yeli yang menjadi translator kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat tim IT yang telah membantu kita dalam ibadah ini. Ada Saudara Joshua Simbolon dan Joshua lagi. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan selalu memberkati. Selanjutnya, Majelis dan Jemaat Gereja Kasih Anugerah mengucapkan selamat datang dan bagi jemaat yang baru pertama kali datang beribadah pada hari ini. Kami mengucap syukur juga, puji Tuhan, Tante Isya boleh bersama-sama dengan kita pada sore hari ini beribadah. Tuhan memberkati. Majelis dan jemaat Gereja Kasih Anugerah mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Bapak Sante Taroli pada tanggal 20 Juni. Juga hari ulang tahun Ibu
Maria 670 pada tanggal 3 Juni. Tuhan kiranya memberkati Bapak dan Ibu serta keluarga. Selanjutnya, pendeta dan majelis Gereja Kasih Anugerah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh jemaat atas segala partisipasi dalam perayaan HUT GKA yang telah berlangsung dengan baik pada minggu yang lalu. Tuhan kiranya memberkati juga kepada keluarga Karolisku yang telah menyediakan tempat untuk kita menjadikan tempat beribadah. Selanjutnya, untuk pemberitahuan daripada Bapak Ibu sekalian bahwa undi yang waktu itu kita jalankan, undi ekstra untuk keperluan perayaan HUT GKA, waktu itu sudah terkumpul sebanyak $1.100. Dan pada perayaan kemarin kita gunakan, perinciannya adalah sebagai berikut: untuk menyewa tenda, kursi dan meja, termasuk delivery dan installment, juga termasuk pickup, sebesar $353.50. Untuk keperluan konsumsi, tumpeng dan lauk pauk, juga cupcakes, berjumlah $560. Angklung yang kita telah belajar bersama sebesar $100, juga spanduk HUT GKA sebesar $51. Total pengeluaran yang kita pakai sejumlah $1.064.60. Jadi dari persembahan yang telah terkumpul 1.181 dikurangi 1.064.60, jumlahnya masih ada 116.40 yang kita masukkan ke kas gereja. Sekedar itu aja, sekedar pemberitahuan. Juga kita juga mengadakan summer fundraising, yaitu pre-order makanan yang kita bisa ambil pada hari Minggu tanggal 30 Juni, yang saya rasa sudah di-posting di WhatsApp grup Gereja Kasih Anugerah. Bapak Ibu silakan memilih, apabila ada yang berkenan makanannya, silakan order dan order ke Ibu Teti, dan kita akan ambil pada hari Minggu pukul 4 sore. Selanjutnya, untuk pemberitahuan atau mengingatkan kembali di mana Gereja Kasih Anugerah akan mengadakan nonton bareng di Sight and Sound Lancaster pada tanggal 3 Agustus. Bagi jemaat yang berkeinginan atau berminat untuk ikut, silakan mendaftar, dan kami menunggu hari terakhir untuk pembayaran tanggal 29 Juni. Sudah ada sekitar 30 orang yang bersedia untuk ikut. Jadi kalau Bapak Ibu yang kebetulan ingin ikut bersama, silakan mendaftar, dan transportasi akan ditanggung oleh gereja. Bible study pada minggu ini akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Juni pukul 19 melalui aplikasi Zoom. Apabila ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan atau konseling, harap menghubungi majelis jemaat atau pendeta Samuel. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah minggu kita sore hari ini. Saya mengundang kita berdiri. Kini lanjutkanlah perjalanan hidup ini dengan penuh damai sejahtera. Yakinlah bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan
depan-Mu dimanapun Tuhan mengutus kita. Mari kita menyanyi di 388, Selamat di Tangan Yesus. kasih Joshua. Terima kasih Joshua. Iya, Joshua. Satu pakai Y. Satu Indonesia, satu lahir Amerika. Oh iya. Joshua dan Happy Sunday.
Pasti akan reda dan berlalu. Selamat hari Minggu. Hari ini senang betul kayaknya. Kau berkati ya. Iya, bawa. Happy Sunday. Aku ini yang sakit. Sakit kepala nih. Happy Sunday. Of course. Thank you for coming. Oh, happy Sunday. Happy Sunday. Thank you. Happy Sunday. Happy Sunday. Aduh senangnya. Kabar Anda. Welcome back. Welcome back. Oh, itu dari bawah. Guys, ada bawah. Baru aja. Jadi tadi udah make up stop dia. Terlalu sakit katanya. Mungkin atau Panas. iya. Hari ini panas kemarin banget. Kerja. Happy Sunday, thank you for coming. Okay.